Perkenalkan, nama saya Hadra Aulia dengan NIM 43224076. Di sini saya akan membahas soal mengenai termodinamika, di mana asalnya itu 1 kmol gas hidrogen dengan kapasitas panas pada tekanan konstan Cp sama dengan 29,1 kJ per kmol Kelvin dan Cv sama dengan 20,8 kJ per kmol Kelvin, berada pada tekanan 2,0 MPa dan suhu 450 Kelvin, yaitu keadaan 1. Kemudian pengembangan gas dilakukan melalui serangkaian proses sebagai berikut. Dikembangkan secara isobarik hingga volumenya 2 kali lipat, yaitu keadaan 2. Didinginkan secara isohorik hingga suhu 300 Kelvin, yaitu keadaan 3. Dikompresi secara isotermal hingga tekanannya menjadi 3,5 MPa, yaitu keadaan 4. Dan didinginkan secara adiabatik hingga tekanan kembali ke 2,0 MPa, yaitu keadaan 5. Nah, hitunglah untuk setiap proses untuk delta U, delta H, Q, W, AS, dan AG untuk masing-masing proses. Baik, yang keadaan pertama itu isobarik, di mana kita menggunakan gas ideal itu F2, V2 per V1 sama dengan T2 per T1. Jadi T2 sama dengan 2 dikali T3 sama dengan itu 2 dikali T2 itu 450, jadi 2 dikali 450 sama dengan 900 Kelvin. Nah, jadi delta U sama dengan NCV dalam kurung T2 dikurang T1, di mana nilai N itu 1 dan nilai CV itu 20,8 dan nilai T2 900 dikurang T1 itu 450. Jadi 20,8 dikali hasil dari 900 dikurang 450 yaitu 450. Jadi 20,8 dikali 450 sama dengan 9360 kJ. Baik, untuk delta H itu sama dengan NCP dalam kurung T2 dikurang T1, di mana nilai N sama dengan 1 dan nilai Cp sama dengan 29,1 dan nilai T2 adalah 900 dikurang nilai T1 yaitu 450. Jadi 29,1 dikali 450 hasil dari 900 dikurang 450. Jadi 29,1 dikali 450 sama dengan 13.095 kJ. Nah, untuk nilai Q sama dengan delta H, yaitu 13.095 kJ, karena ini merupakan isobarik. Kemudian nilai W itu sama dengan Q dikurang delta U, di mana nilai Q itu 13.095 kJ dikurang nilai delta U itu 9.360 kJ. Jadi hasilnya yaitu 3.735 kJ. Nah, untuk nilai delta S sama dengan NCP ln T2 per T1, di mana nilai N itu 1, kemudian nilai Cp itu 29,1, dan untuk T2 per T1 itu T2-nya itu 900, kemudian nilai T1 itu 450. Jadi 900 dibagi 450 sama dengan 2. Jadi nilai ln 2 itu 0,693. Nah, jadi 29,1 dikali 0,693 hasilnya itu 20,166 kJ per Kelvin. Untuk delta G sama dengan delta H dikurang T2 delta S sama dengan nilai, di mana nilai delta H itu 13.095 dikurang T2 900 dikali delta S itu 20,166. Jadi 13.095 dikurang 18.149,4. Hasilnya minus 5.054,4 kJ. Baik, lanjut pada isohorik, di mana keadaan 2 ke 3, yaitu nilai T2 sama dengan 900 Kelvin dan nilai T3 itu 300 Kelvin. Nah, jadi pertama itu delta U sama dengan NCV dalam kurung T3 kurang T2, di mana nilai N itu 1, kemudian nilai CV itu
20,8 dan nilai T3 itu 300 dan nilai T2 itu 900. Jadi 20,8 dikali kan 300 kurang 900 itu minus 600, jadi 20,8 dikali minus 600 hasilnya minus 12,480 kilojoule. Nah, untuk nilai delta H itu NCP dalam kurung T3 kurang T2, di mana nilai N itu 1, kemudian nilai CP itu 29,1 dan nilai T3 itu 300 dikurang nilai T2 itu 900. Jadi 29,1 dikali minus 600 hasilnya minus 17.460 kilojoule. Lanjut, untuk nilai Q itu sama dengan delta U, di mana hasil delta U itu minus 12.480 kilojoule. Di nilai W itu sama dengan 0. Kemudian nilai delta S itu NCV ln T3 per T2, di mana nilai N itu kan 1, kemudian nilai CV itu 20,8 ln T3 per T2 itu hasilnya 0,33. Jadi ln 0,33 itu minus 1,12. Jadi hasilnya minus 23,296 kilojoule per Kelvin. Untuk nilai delta G sama dengan delta H dikurang T3 dikali delta S, di mana nilai delta H itu minus 17.460 dikurang nilai T3 itu 300, kemudian nilai delta S itu minus 23,296. Jadi minus 17.460 dikurang minus 6.988,8 hasilnya minus 10.471,2 kilojoule. Baik, lanjut untuk isotermal dan 3 ke 4, di mana nilai T itu sama dengan 300 Kelvin, nilai P4 itu 3,5 MPa, nilai P3 sama dengan P dikali T3 per T1, di mana nilai P itu 2,0, kemudian nilai T3 300 per T1 450 sama dengan 1,34 MPa. Nah, nilai W sama dengan NRT ln P3 per P4 sama dengan 1 dikali 8,314 dikali 300 ln 1,34 dibagi 3,5. Jadi hasil dari ln jadi 1,34 dibagi 3,5 itu 0,38. Nah, jadi 8,314 dikali 300 dikali ln 0,38 itu hasilnya minus 0,967. Jadi hasil keseluruhannya itu minus 2411,89 kilojoule. Dan untuk nilai Q sama dengan minus W, di mana nilai W-nya tadi itu 2411,89 kilojoule. Untuk delta U itu sama dengan 0 dan delta H sama dengan 0. Delta S itu sama dengan Q per T, di mana nilai Q itu 2411,89 per nilai T itu 300, jadi hasilnya 8,4 kilojoule per Kelvin. Untuk nilai delta G sama dengan 0 dikurang T dikali delta S sama dengan 0 dikurang 300 dikali 8,04 itu hasilnya minus 2412 kilojoule. Lanjut, yaitu adiabatik, di mana P4-nya sama dengan 3,5 MPa, nilai P5 sama dengan 2,0 MPa, T4 itu sama dengan 300 Kelvin, dan gamma itu CP per CV sama dengan 29,1 per 20,8 sama dengan 1,39. T5 sama dengan 300 dalam kurung P5 per P4 gamma kurang 1 per gamma sama dengan 300 dikali nilai P5 itu 2,0 per nilai P4 3,5 pangkat 0,2805. Jadi hasilnya itu 300 dikali 0,571 pangkat 0,2805
Jadi 300 dikali 0,8545 hasilnya 256,35 Kelvin. Untuk delta U sama dengan NCV dalam kurung T5 kurang T4 sama dengan 1 dikali 20,8 dikali 256,35 dikurang 300. Jadi 20,8 dikali minus 42,65. Hasilnya minus 907,92 kJ. Untuk nilai delta H sama dengan NCP dikali T5 kurang T4, di mana nilai N-nya itu 1, kemudian nilai CP-nya 29,1, kemudian nilai T5 itu 256,35 dikurang 300, di mana 29,1 dikali minus 43,65 hasilnya minus 1270,215 kJ. Nilai Q sama dengan 0 dan W sama dengan delta U, di mana nilai delta U sama dengan minus 907,92 kJ. Nah, untuk nilai delta S 0 karena adiabatik reversibel. Nah, untuk delta G sama dengan delta H dikurang T5 dikali delta S, di mana nilai delta H sama dengan minus 1275,215 dikurang 256,35 dikali 0. Jadi hasilnya minus 1270,215 kJ. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.